adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi bersama kakak di Sekolah Minggu Online Gereja Kerasulan Pusaka. Nah, kali ini kakak akan bersama-sama dengan Kak Ito. Hai. Dan Kak Vera. Hai. Dan satu lagi pemain musik kita, Kak Diko. Hai. Ya, gimana kabarnya hari ini, Kak Ito? Luar biasa, Kak. Kak Vera? Puji Tuhan luar biasa. Oh, kalau Kak Diko gimana? Sangat luar biasa. Ya, semuanya baik-baik saja ya. Nah, Oke, adik-adik Kak. juga pasti baik-baik saja. Gimana kalau hari ini kita akan memuji Tuhan? Tuhan Yesus baik. Ayo semuanya, bangkit berdiri ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih ceria lagi adik-adik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, pasti adik-adik semua merasakan kalau Tuhan Yesus baik ya. Gimana Kak Vera? Tuhan Yesus baik ya? Baik sekali. Nah, sebelum kita lanjut ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali anak-anak-Mu akan beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun biarlah kasih Tuhan yang menyatukan kami. Pimpin dan berkati kami selama ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, pernah merasakan takut tidak? Pernah? Kak Dika pernah? Pernah lah. Kak Ito? Pernah. Pernah juga ya? Iya. Kalau Kak Vera? Pastinya pernah. Pasti pernah ya. Kita semua pernah merasakan takut. Tetapi kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut lagi. Karena kalau bersama Tuhan, kita pasti menang. Kita akan angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kak Diko. Oke. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Yang ceria. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ya, adik-adik, sekarang duduk yang tenang ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita akan mengangkat pujian dulu, Samuel kecil. Mari Kak Diko. Oke. Di Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Bu Neni, saya persilakan. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi ya dalam acara ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadah kita secara online, tapi Ibu Neni percaya kalian tetap semangat. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh membuka Alkitabnya ya. Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih Tuhan. Kami semua bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun secara online, tapi kami tetap semangat ya Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan Ibu Neni bacakan mengambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Judul perikop, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menjemahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, minggu yang lalu kita telah merayakan Hari Paskah. Dan hari Jumat kita merayakan Hari Jumat Agung. Apa Jumat Agung itu adik-adik? Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus disiksa, dipaku, dan digantung di kayu salib.
Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, di sini yang tadi Ibu Neni telah bacakan dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa anak-anak Tuhan harus memberitakan Injil ke seluruh muka bumi. Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya. Sebagian murid-murid Tuhan lalu menyembah Dia. Tapi ada anak adik-adik yang ragu-ragu. Dia tidak percaya kalau itu Tuhan Yesus. Adik-adik tahu siapa yang ragu-ragu murid Tuhan Yesus itu? Dia adalah Thomas. Kata Thomas, "Aku tidak percaya sebelum aku melihat bekas paku di tangannya." Adik-adik, akhirnya Thomas percaya bahwa itu Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata, "Kamu percaya karena kamu telah melihat tangan aku yang bekas paku ini." Tetapi kata Tuhan Yesus, "Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya kepadaku." Adik-adik, kita emang tidak melihat Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya kepadaku." Adik-adik, Alkitab ini adalah firman Allah. Allah adalah firman. Kita yakin apa yang telah Tuhan Yesus katakan di dalam firman ini, kita harus yakin dan percaya bahwa ini adalah semua kebenaran tentang firman Tuhan yang harus kita percaya. Dari ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka." Dan yang ke ayat 19, "Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, ke-11 murid Tuhan Yesus pergi ke bukit Galilea sebagaimana perintah Tuhan Yesus. Apa adik-adik perintah Tuhan Yesus itu? Nah, sekarang dengarkan ya adik-adik ayat yang ke-19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi, murid-murid Tuhan Yesus diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Dan mereka membaptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibu Neni tahu, adik-adik semua telah dibaptis, dibawa oleh orang tuanya ke gereja waktu kalian masih kecil. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan wajib kita juga untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Bagaimana cara kita memberitakan Injil? Contoh nih, kita taat kepada orang tua, kita sayang kepada teman. Itu contoh yang baik, sama dengan kita memberitakan Injil keselamatan kita. Nggak usah kita memberitakan Injil pakai Alkitab adik-adik, tapi yang terutama ada perilaku kita yang harus dikasih contoh kepada orang-orang ke seluruh dunia ini. Kita harus memperlihatkan terang. Terang itu adalah perbuatan kita yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, Ibu Neni percaya kalian adalah anak-anak Tuhan
yang harus taat dan patuh kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, itulah firman Tuhan yang Ibu Neni bisa sampaikan pada saat ini. Biarlah menjadi kekuatan buat adik-adik hidup di dalam nama Tuhan. Terima kasih. Yuk adik-adik, sebelum ditutup kebaktian ini, Ibu Neni mau berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami sampaikan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan untuk adik-adik kami, untuk semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah sambut dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk selanjutnya, Ibu Neni serahkan kepada Kakak Yusuf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kak Neni yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang begitu indah ya, yang memotivasi kita untuk kita mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan persembahan. Seperti minggu-minggu yang lalu, persembahannya dalam bentuk celengan ini ya. Tidak lupa kan? Ayo adik-adik disiapkan persembahannya. Nah, sambil kita persembahan, kita akan angkat pujian Ngandi Gusti Yesus Baik. Ayo Kak Diko. Oke. Ngandi Gusti Yesus baik, ayana kakertaan, moa manggi jalan sejen, karena keselamatan. Maksud kita ya deui ngan hayang ngiring Gusti, sasarengan siang wengi nang tayungan nyawa abdi. Nah adik-adik, ibadah kita sudah usai. Hari ini kita akan menutup ibadah kita. Nanti yang akan menutup doa, Kak Vera ya. Baik, Kak Yusuf. Silakan Kak Vera. Ya, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, dan pada hari ini kami telah menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan selesaikan ibadah minggu kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun dan kapanpun itu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Vera untuk doanya. Ibadah kita sudah selesai. Kak Ito, Kak Diko, terima kasih Kak Vera. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Sampai ibadah online jumpa. yang sama. Yo, Ya, sampai sampai jumpa. jumpa.